واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang nilai 100 dah boh. Berarti je dah boh tajwid 50, prasahah 50, adab 20. Terima kasih. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta himne Aceh, Aceh Mulia. Hadirin dimohon untuk berdiri. Siga mepila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia, rahmat melimpah meduah aso are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan
megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bemesaho mesyedara, besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat besampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah, meduah aso, are kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh. PLH Sekretaris Daerah Aceh, para asisten Sekda Aceh, staf ahli Gubernur Aceh, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Sekda Aceh, para Kepala Instansi Vertikal, PLT Sekretaris DPR Aceh beserta jajarannya. Yang terhormat para Ketua Partai Politik Lokal dan Nasional di Aceh, Ketua dan anggota KIP Aceh, Ketua dan anggota Panwasli Aceh, para Ketua UKP, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian visi misi para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, dapat kami informasikan bahwa Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh telah menyampaikan surat nomor 1062-PL.02.2 SD-11-2024 tanggal 5 September 2024 perihal penyampaian visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024 dan DPR Aceh telah menetapkan pelaksanaan paripurnanya pada hari ini. Salah satu tahapan pilkada ini adalah penyampaian visi misi calon gubernur dan wakil gubernur di depan
sidang paripurna DPR Aceh. Agenda ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 66 ayat 5 huruf C berbunyi, pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA. Sehingga pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melangsungkan sidang paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik setelah mendapat penetapan oleh KIP Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, penyampaian visi misi sangat penting artinya karena lewat kegiatan ini, para calon selain memenuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan Pilkada Aceh, juga dapat memberitahu kepada seluruh rakyat tentang apa yang bagaimana cara memimpin dan mengelola Aceh 5 tahun mendatang. Kemudian, visi misi yang disampaikan menjadi dokumen perencanaan Aceh jika pasangan calon menang dalam Pilkada nanti. Setelah melalui proses penetapan oleh penyelenggara pilkada, dalam hal ini KIP Aceh, maka kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut berdasarkan nomor urut masing-masing sebagai berikut. Nomor 1, Bustami Hamzah dengan M. Fadil Rahmi. Nomor urut 2, Muzakir Manaf dan Fadlullah. Sidang Dewan yang terhormat, marilah sekarang kita mendengarkan penyampaian visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang diawali oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, pasangan Bustami Hamzah dengan M. Fadil Rahmi. Kami persilakan. Waktunya 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, izinkan saya membaca pantun dulu. Lambang negara burung Garuda, tanda perdamaian si burung merpati. Semua rakyat harus gembira sambut pilkada pesta demokrasi. Produksi pala di Aceh Selatan, Kecamatan Semada, penghasil kemiri. Tahapan pilkada sedang berjalan, hindari kecurangan dan agitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang kami hormati Paduka yang mulia Wali Nangro Aceh, yang kami hormati PJ Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPR Aceh, yang kami hormati Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Dalanut, Kabinda Aceh, Rektor Universitas
Syakwala, Rektor Win Araneri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Ketua Baitul Mal, Ketua MPA, Ketua MAA, dan Ketua MPA. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua serta anggota KIP Aceh. Yang kami hormati Ketua dan anggota Panwasli Aceh. Yang kami hormati para pimpinan partai politik nasional dan lokal. Yang kami hormati PLH Sekda, para asisten, para staf ahli, serta kepala SKPA di lingkungan pemerintah Aceh. Yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2, para ketua tim ses dan relawan masing-masing paslon. Yang kami hormati rekan media, baik cetak maupun elektronik, dan seluruh hadirin yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, izinkanlah kami menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa langit dan bumi, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriring salam, mari kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin yang kami hormati, sebelum kami membacakan visi dan misi ini secara rinci, izinkan kami menyampaikan kepada kita semua bahwa saat ini rakyat Aceh membutuhkan sebuah harapan baru menuju perubahan. Perubahan yang baru tersebut mutlak diperlukan agar rakyat Aceh bisa menata kehidupan yang lebih baik, lebih terarah, dan juga lebih menjanjikan. Kami sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 telah menangkap secara serius keinginan rakyat Aceh terhadap perubahan tersebut dengan memasang mata, telinga, dan juga hati. Hanya saja saat ini rakyat Aceh tidak tahu atau tidak punya kesempatan, bahkan mungkin juga tidak berani menyampaikan itu secara terbuka di ruang publik. Karenanya kami berdua, saya Bustami Hamzah dan M. Fadir Rahmi, siap menampung keinginan perubahan tersebut untuk kita perjuangkan bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, perubahan dan harapan baru yang lebih baik yang diinginkan oleh rakyat Aceh meliputi semua bidang, baik itu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, dan juga politik. Harus diakui bahwa saat ini rakyat Aceh tidak bisa bergerak secara sendiri-sendiri tanpa kehadiran dan bantuan pemerintah yang benar-benar mau bekerja untuk kesejahteraan mereka, bukan bekerja untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan kelompoknya. Hadirin yang kami muliakan, untuk mewujudkan harapan baru tersebut, kami telah menyiapkan visi dan misi kami untuk bisa kita perjuangkan bersama-sama. Kami mengelompokkannya dalam 4 isu krusial, yakni 1. Isu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. 2. Isu kualitas pendidikan. 3. Isu layanan kesehatan. Serta 4. Isu penerapan keistimewaan Aceh. Untuk menjawab isu-isu penting di atas, kami mengusung visi sebagai berikut. Aceh sejahtera, berkeadilan, dan beridentitas. Sejahtera maksudnya setiap warga Aceh dapat menikmati kehidupan yang layak, terpenuhi kebutuhan dasar secara seimbang, aman, dan manusiawi, memperoleh akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan berusaha secara layak dan merata, mendapatkan jaminan rasa aman, dan menjadi bahagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Berkeadilan maksudnya pembangunan Aceh harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh tanpa membedakan ras, suku, kelompok, golongan, wilayah, gender, dan agama. Beridentitas maksudnya status kekhususan Aceh dalam bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan menjadi identitas dan modal dasar bagi Aceh dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Adapun misi yang kami ajukan untuk menggapai visi di atas adalah 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh setara rata-rata perekonomian nasional serta sinergitas perekonomian Aceh dengan negara dalam kawasan regional. 2. Meningkatkan kesempatan kerja, berusaha secara merata dan berkelanjutan sekaligus penurunan angka kemiskinan setara tingkat kemiskinan nasional. 3. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup secara seimbang. 4. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan pembangunan bagi segenap lapisan masyarakat Aceh tanpa membedakan ras, suku, kelompok, golongan, dan agama. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan melayani secara adil dan bertanggung jawab. 6. Membangun karakter masyarakat yang berpendidikan, terampil, berdaya saing, religius, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai luhur keacehan yang inklusif dan modern. Selanjutnya akan disampaikan oleh visi kami yang lebih rinci oleh calon wakil gubernur. Kami persilakan. Terima kasih Pak Cagup. Dari Kampung Pineng kamu berangkat,
urang jaintat kamu bandua. Dalam rangka memenuhi syarat untuk pimpin Aceh tercinta. Untuk menindaklanjuti visi dan misi di atas, maka kami menawarkan beberapa program unggulan. 1. Program ekonomi unggul berbasis komunitas. Kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperkuat UMKM dan menciptakan peluang kerja yang layak bagi masyarakat. Kita akan memastikan bahwa setiap warga Aceh dapat berkontribusi dan merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi. Program ekonomi unggul diarahkan untuk menciptakan pemerataan, pembangunan serta mencapai kemandirian ekonomi dan daya saing masyarakat. Salah satunya melalui yang pertama, memperjuangkan dana otsus abadi. 2. Menjadikan Aceh sebagai daerah industri. 3. Pembangunan jaringan irigasi dan penyediaan pompanisasi untuk persawahan yang belum mendapat pengairan irigasi. 4. Menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. 5. Menjamin ketersediaan gas 3 kg dan juga BBM bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu. 6. Menyediakan akses permodalan dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya untuk pelaku UMKM. 2. Program pendidikan berkualitas untuk semua. Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang cerah. Kami akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta mendorong pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di Aceh melalui 1. Menyediakan beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. 2. Menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswa kurang mampu berprestasi untuk studi bidang kedokteran. 3. Memberikan subsidi kebutuhan sekolah, tas, baju, sepatu untuk siswa tingkat dasar, menengah dan juga SD, SMP serta SMA. 4. Merevitalisasi lembaga peningkatan sumber daya manusia Aceh. 5. Mewujudkan legalisasi dana abadi pendidikan. Adapun yang ketiga, program peningkatan akses layanan kesehatan murah berkualitas. Aceh sedang berusaha keras untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai program unggulan yang terfokus pada aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Hal ini insyaAllah akan dilakukan melalui 1. Memperbaiki dan melanjutkan program jaminan kesehatan Aceh. Kami ulangi, memperbaiki dan melanjutkan program jaminan kesehatan Aceh atau JKA. 2. Memfungsikan dan mengoptimalkan pembangunan rumah sakit regional di Aceh. 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem kesehatan. 4. Menjamin kualitas pelayanan kesehatan di setiap tingkat fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai dengan rumah sakit umum daerah. 5. Menyiapkan fasilitas kesehatan modern di Aceh melalui skema-skema kerjasama. 4. Program penguatan keistimewaan Aceh dan nilai-nilai keagamaan. Keistimewaan Aceh tidak hanya terletak pada sejarah dan tradisinya yang kaya, tapi juga pada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam masyarakatnya. Untuk memperkuat identitas dan keistimewaan Aceh, kami berupaya insyaAllah untuk 1. Menambah kuota jamaah haji Aceh. 2. Memberikan beasiswa santri dayah dan alumni dayah. 3. Menyediakan insentif bagi guru-guru dayah untuk peningkatan kesejahteraan guru dayah di seluruh Aceh. 4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penegakan syariat Islam. 5. Memberikan beasiswa bagi penghafal Al-Quran. 6.
menyediakan beasiswa bagi santri dayah untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. 7. Membiayai terwujudnya program satu desa satu hafiz minimal. 8. Mengoptimalkan pemanfaatan dana infak, sedekah pada Baitul Mal Aceh dan juga dana CSR untuk pengadaan tanah lokasi rumah bagi masyarakat miskin. Dan 9. Melanjutkan program Gedba dan limit gerakan tuntas baca Al-Quran dan 15 menit baca Al-Quran sebelum memulai pelajaran di seluruh sekolah di Aceh. 5. Program pelestarian budaya dan lingkungan. Aceh memiliki warisan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kami akan mengimplementasikan program-program yang mendukung pelestarian budaya lokal serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat bagi generasi mendatang melalui 1. Revitalisasi kearifan budaya tradisional Aceh. 2. Memfasilitasi festival-festival seni budaya tradisional Aceh untuk meningkatkan kesedaran dan kecintaan terhadap budaya lokal. 3. Menggiatkan pendidikan dan pelatihan seni budaya di sekolah-sekolah. 4. Mengakselerasi penggunaan energi terbarukan seperti solar, angin, dan geotermal. 5. Mendorong pengembangan ekowisata yang mengedepankan kearifan lokal dan lingkungan seperti wisata desa, pameran kerajinan, dan kunjungan ke berbagai kawasan konservatif. Penyampaian visi dan misi salah satu syarat disampaikan di depan sidang paripurna. Tahapan pilkada hanya sesaat. Mari pererat hubungan saudara kita. Hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian visi misi kami. Kami yakin dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Aceh, kita bisa mewujudkan visi besar ini. Mari kita satukan langkah, buka hati dan bangkit bersama untuk Aceh yang sejahtera dan damai. Terakhir, tawotu. Bek rugo dah beget. Gedung DPR indah dan megah, tempat musyawarah berbagai acara. Izinkan kami untuk berkiprah pimpin negeri syariah Aceh mulia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal akhiru minni wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi pas waktunya 20 menit. Ya lebih 20 menit, lu betul. Udah ada dihitung semua nih, pas 20 menit. Selanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 2, pasangan Muzakir Manaf dengan Fadlullah. Kami persilakan. Waktunya 20 menit. Hansip 20 menit Pak Ketua. Instruksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Hamdan wa syukran billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa min 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Puja dan syukur kepada Allah Taala, pada hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk sama-sama kita menyaksikan visi dan misi. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan pangkuan alam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Kru semangat. Kata penghormatan yang pertama, Paduka Wali Negara yang berhadir atau mewakili, PJ Gubernur Aceh yang mewakili, Ketua DPR Aceh dan beserta anggota yang kita hormati, Forkopimda Aceh, Forkopimda Plus, KIP Aceh, dan semua jajaran Pawal di Aceh, partai pengusung, pendukung, Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Demokrasi, Partai PKB, Partai P3, Partai PDI, Partai PNA, Partai PSI, Partai Umat, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Gabsat, Partai PBB, dan juga Partai Prima. Media elektronik dan juga cetak, pasangan nomor urut 1 yang kita hormati, seluruh alim ulama yang berhadir, dan juga kepada MPU Aceh, pada Rektor Aceh, dan kepada tamu undangan Ibu Bapak sekalian yang dihormati. Sebelum kami melanjutkan visi dan misi, juga kami tidak ketinggalan, kami juga sedia sebuah pantun. Biar orang menanam kapas, kita tetap menanam padi. Biar orang menanam musuh, kita tetap menanam budi. Beli tak betul apa kan? Visi misi calon gubernur wakil gubernur Aceh periode 25 sampai periode 30. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai dasar. Mulia dalam syariah Islam. Mulia dalam syariah Islam. Sejahtera dengan martabat. Sejahtera dan bermartabat. Membahagia dunia akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Menyum bak mata dunia, terpandang di mata dunia. Visi.
terwujudnya Aceh Islami maju, bermartabat dan berkelanjutan. Islami dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seluruh masyarakat Aceh menjalankan aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan syariat Islam. Maju dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seluruh masyarakat Aceh telah mencapai tingkat peradaban dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Bermartabat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seluruh masyarakat Aceh yang religius memiliki harga diri, peradaban, pengetahuan dan kepercayaan yang tinggi sebagai sebuah bangsa. Berkelanjutan dimaknai sebagai suatu kondisi di mana proses pembangunan daerah dan aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung harmoni dengan kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari. Misi menjalankan syariat Islam kehidupan masyarakat secara kafah, mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MOU Helsinki dan Undang-Undang PA. Melaksanakan kemandirian ekonomi dengan basis sektor unggulan Aceh. Meningkatkan infrastruktur dasar dan menjamin konektivitas antar wilayah. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Mengoptimalkan transformasi tata kelola pemerintah daerah serta membina stabilitas politik dan implementasi hukum. Memelihara kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya. Bidang agama, masalah pelaksanaan syariat Islam belum optimal. Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf belum maksimal. Pendangkalan akidah dan aliran sesat masih terjadi di tengah masyarakat. Bidang agama, solusi pembangunan Islam Center Aceh, penataan Masjid Raya Baitur Rahman, belajar tahsin baca Al-Quran. Kita akan wajibkan umur dini dan sampai urung duha. Karena kita bersyariat Islam, contohnya tadi kita lihat di mana-mana pembukaan acara tetap dengan Al-Quran. Maka oleh sebab itu kita wajibkan nanti ke depan untuk baca Al-Quran. Bi'ana mu'osa'oh bih. Menetapkan masjid-masjid pusat aktivitas warga. Penyediaan modal usaha
dan pengembangan ekonomi Dayak, pengembangan sumber daya santri dan tenaga pengajar Dayak melalui pelatihan dan biaya siswa, penguatan dakwah perbatasan dan juga daerah terpencil Aceh, peningkatan tata kelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang terakhir mungkin kita boleh nonton paparan dalam 1 dan 2 menit, dipersilakan. Hey, tu jalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha na. Hey, tu jalla hey, hiding hala hala hiding. Hala hala hiding wajalala eha eha aku diding laharing bot, aku diding laharing bot, lahambot abot la atiding lahambot abot la atiding. Lampu teh kayangan, lampu teh kayangan, aulia rimung awalia, aulia rimung aulia. Hayang bule jagat, hayang bule jagat, aulia rimung awalia, aulia rimung aulia. Aku diding lahading bot, aku diding lahading bot, lahambot abodala adi. Nurmu
pertanian akan pertanian modern, sama seperti kita lihat di daerah-daerah luar. Kemudian investasi swasta masih minim. Kenapa investasi swasta masih minim? Karena orang masih menganggap Aceh ini daerah yang rawan, daerah tidak aman, daerah tidak nyaman. Kita ciptakan, kita undang investor untuk membangun Aceh sama-sama. Kami tahu setiap tahun ada 2 triliun anggaran, hanya 2 triliun yang berani untuk invest di Aceh. Bayangkan dengan provinsi lain, Medan tetangga kita, mereka tiap tahun adalah ada investasi hampir 11 triliun. Itulah tidak ada perputaran ekonomi di Aceh. Oleh karena itu, kami ingin menciptakan kedamaian, ketenangan bagi investor ke depan, khususnya dengan lahirnya satu wadah wisata dan satu tempat syiar, tempat manasik se-Asia Tenggara. Otomatis bandara, pesawat akan terus mendatangkan ke Aceh. Di situ efeknya apa? Di sekitar bandara akan terjadi hotel-hotel mewah akan didirikan. Itulah efek daripada satu bangunan tadi. Ada masjid Tiap Sikurung. Kita akan bangunkan dari Siah Kuala, nanti ada ferry yang tadi disebutkan, ada ferry. Ferry itu akan tembus ke Masjid Raya. Di belakang Istana Kado, di depan Masjid Raya, itu bisa dilewati ferry nanti ke Siah Kuala. Inilah program utama kami, karena kita berbicara syariat Islam, kita berbicara syiar Islam. Kemudian masalah infrastruktur. Masalah yang kita tahu infrastruktur adalah masalah dasar. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi daerah belum memadai. Kemudian koneksivitas antara wilayah. Bayangkan masyarakat kita di Gayo Luwus, bayangkan masyarakat kita di Subuh Salam. Mereka jarak tempuh dengan jauh, tapi jalan infrastruktur tidak memadai. Inilah tugas dan PR kami ke depan, insya Allah. Kami akan wujudkan dan kami akan yakinkan, jaminkan bagi mereka infrastruktur yang lebih baik untuk daerah pesisir. Bila perlu kami berdua dengan mualim sudah sepakat, daerah Gayo Luwus, pantai Barat Selatan, kami akan mendirikan kantor perwakilan untuk kami bisa hadir untuk mereka. Kemudian prasarana jalan usaha tani. Bapak Ibu tahu sendiri, kita daerah lumbung pertanian, tetapi bagaimana kita ini lahir dari pertanian. Saya adalah anak orang petani, saya lahir dari orang pertanian, petani. Tetapi setiap kita ke sawah, jalan tidak memadai. Oleh koh padi, gulam, leh gulam, truk jalan, bangai tangin, baru jet bang motor. Kita akan prioritaskan untuk mereka pertanian ke depan. Jalan usaha tani itu komitmen kami bagi pertanian. Kemudian pemanfaatan pelabuhan laut harus optimal. Kita punya pelabuhan, tetapi saat ini belum optimal. Kami tahu kekurangan inilah yang menjadi tugas kami ke depan. Saat ini seperti di Luk Sumawe, kemudian di Banda Aceh, kemudian di Aceh Jaya, Calang. Kita punya pelabuhan yang sudah siap, tetapi belum optimal. Semuanya ekspor impor yang terjadilah lewat Medan. Insya Allah kami akan lakukan semaksimal mungkin ekspor impor. Ketika kami berkuasa, kami akan buka langsung lewat Aceh ke luar negeri. Kemudian bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya, kita tahu kualitas daya saing sumber daya manusia masih sangat rendah. Kemudian akses kualitas layanan pendidikan belum optimal. Anak-anak kita sekarang ini, bayangkan mereka masih ada anak-anak Aceh ini yang tidak ada biaya untuk sekolah. Ini tidak boleh terjadi ketika kami berkuasa nanti apabila diberikan amanah mandat oleh rakyat. Kemudian kualitas pendidikan vokasi masih rendah, akses kualitas layanan kesehatan masih rendah. Kami punya program khusus untuk kesehatan. Apa program khusus? Kami akan mendirikan rumah sakit regional untuk keterwakilan Pantai Barat Selatan dan Pantai Tengah dan Pantai Timur. Masyarakat yang ada di Subuh Salam, masyarakat yang ada di Aceh Tenggara,
mereka ada rumah sakit rujukan khusus yang kami bangunkan dengan standar yang sama di Banda Aceh. Jadi kesenangan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, masyarakat Banda Aceh, masyarakat sekitar Banda Aceh sama yang dimiliki hak oleh daerah timur dan daerah tengah dan daerah pantai barat selatan. Kemudian akses kualitas layanan kesehatan, anak-anak kurang gizi dan kronis tinggi. Anak-anak kurang gizi ini sesuai dengan visi misi kami, dan kami melanjutkan visi misi dengan pemerintah pusat adalah ada program makan gizi gratis. Artinya kami ini adalah sangat menjaga karena lahir anak-anak ini dan besar mereka tergantung ketika mereka kecil mendapatkan gizi dan vitamin yang cukup. Ketika mereka mendapatkan gizi dan vitamin yang cukup, insya Allah mereka akan tumbuh dengan baik dan pemikiran pun akan baik. Kemudian terdapat situs-situs sejarah terawat dan terlantar. Pembinaan lembaga adat masih kurang. Ini situs-situs sejarah seperti kita tahu bahwa berapa banyak Habib Buga telah memberikan kompensasi kepada orang tua kita, kepada jamaah haji yang selalu berangkat ke haji. Hampir semua jamaah haji mendapatkan uang pengembalian dari Habib Buga. Tetapi hari ini tidak ada satupun pemerintah yang sudah melakukan pugaran makam Habib Buga. Bayangkan, berdosakah kita sebagai masyarakat Aceh yang selalu ketika kita berangkat haji, ketika kita pulang mendapatkan imbalan dari Habib Buga. Mari kita renungkan bersama-sama. Kami ingin melakukan pugaran itu semuanya. Bukan hanya di Biren yang makam Habib Buga. Di Subuh Salam, di Aceh Tenggara, di Singkil, punya makam Syekh Abdul Rauf. Akan kita pugar juga menjadi sejarah dan tempat wisatawan ke depan. Oleh karena itu, kemudian bidang pemerintahan dan politik dan hukum, semua politik dan hukum tentang di Aceh kami serahkan kepada alim ulama. Kepada alim ulama, karena kita tahu adalah syariat Islam di Aceh harus kita dirikan dan wajib kita jalankan sesuai dengan keputusan alim ulama. Inilah kami mengajak membangun Aceh bersama-sama dengan alim ulama. Para santri akan kami siapkan semua tempat-tempatnya. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah lingkungan. Mohon maaf Pak Ketua. Yang terakhir adalah masalah lingkungan hidup. Ini adalah amanah dari wali. Kita tahu semuanya, masyarakat Aceh semuanya tahu. Kita hari ini berada di tempat ini karena perjuangan seorang Hasan Tiro. Kita menikmati hari ini khusus karena perjuangan Hasan Tiro. Perdamaian lahir karena perjuangan Hasan Tiro. Apa amanah seorang wali Nanggro? Amanah wali ke bangsa Aceh, peselamat utun Aceh sebab utunnya nak salah saboh pusaka ke nebah indatu yang akan tak pulang ke anak cucu ngetanyo di masa uke. Inilah wasiat daripada indatu kita semua. Wali Nanggro Hasan Tiro bukan milik kelompok, tapi milik orang Aceh. Ketika kami berkuasa nanti, kami akan mengusulkan beliau adalah sebagai pahlawan bagi masyarakat Aceh. Kenapa? Karena beliau seorang mutiara bagi orang Aceh. Tanpa beliau kita tidak ada begini. Oleh karena itu, kita tahu tentang lingkungan hidup. Kami akan mengevaluasikan tata ruang induk perizinan, pemanfaatan lahan perkebunan dan pertambangan. Bayangkan, kadang-kadang ada pertambangan saat ini atau perkebunan, mereka berjalan. Kita tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Kemudian membangun Badan Pengelola Hutan Aceh
saat ini yang ada adalah hutan kita dikelola oleh Republik, tapi karena kekhususan kita boleh membuka BPHA. Kemudian mencegah legal logging, menggalakkan penghijauan dan membangun kanal-kanal banjir di kawasan yang rawan banjir. Kemudian evaluasi dan menata ekosistem laut pesisir secara berkelanjutan, menyediakan sarana ibadah MCK di tempat bermain anak di air bersih di kawasan wisata alam. Ini artinya adalah kami di setiap pantai, di setiap kabupaten, kami akan menyediakan ruang wisata buat anak-anak kita. Hari-hari Sabtu Minggu ketika ibu-ibu rumah tangga, mereka bisa mendatangkan, bisa membawa anaknya ke tempat wisata gratis di pinggir pantai. Kami akan siapkan MCK, kami akan siapkan fasilitas permainan untuk anak-anak, supaya mereka juga mendapatkan hak yang sama seperti anak di Banda Aceh, sama hak dengan anak di Aceh Selatan. Anak yang hidup di Banda Aceh sama mereka menerima hak seperti anak di Singkil dan di Aceh Tamiang. Inilah komitmen kami. Kemudian masalah bidang lingkungan sudah tadi, dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih yang tak lambung kepada seluruh masyarakat Aceh. Inilah solusi dan visi kami sesuai dengan kehidupan kita bersama. Yang terakhir, saya juga ingin berpantun karena tadi sudah berpantun semua. Sikrak siwah ngen saboh rincung, tasut bak sarung petun bak bangsa, jino kasiap tanyo bertarung, putruh senambung cita-cita para syuhada. Kemudian yang terakhir, di tapak tuan nanggro hajidah, pala melimpah, nilam meharga, uronyo beknali yang weh-weh susah, kamo puo marwah untuk Bandung bangsa Aceh. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pas 20 menit. Sidang Dewan yang terhormat, kita sama-sama telah mendengarkan penyampaian visi misi calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pasangan calon tersebut dapat menjadi referensi kita semua dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin Aceh 5 tahun ke depan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dengan gaya bahasa masing-masing telah memberi keyakinan kepada kita akan visi misi yang akan diusung bila terpilih nanti. Berikutnya, demi kesempurnaan dan keberkahan acara ini, marilah kita berdoa dan bersalawat bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Tunku Bayhaqi SHI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh hadirin disilahkan untuk berdiri. Ya Nabi salamun alaika Ya Rasul salamun alaika Ya Habib salamun alaika salawatullahi alaika Ya Nabi salamun alaika Ya Rasul salamun alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Terima kasih kepada seluruh hadirin, disilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat. Demikian penyampaian visi misi masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024 yang telah kita dengarkan secara seksama. Sebelum kami mengakhiri rapat paripurna ini, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro, pimpinan dan anggota DPR Aceh, PJ Gubernur Aceh, seluruh unsur Forkopimda, para pimpinan partai politik lokal dan nasional, KIP Aceh, Panwasli Aceh, dan Bapak Ibu yang telah mengikuti rapat paripurna DPR Aceh pada hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2024 kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.